Ketika kita sangat-sangat ingin ya sesuatu terjadi di dalam hidup kita, biasanya kita akan berusaha untuk mengusahakannya. Artinya kita akan melakukan semua hal yang mungkin perlu kita lakukan untuk mewujudkan hal yang kita inginkan tersebut. Tapi biasanya ketika kita melakukannya dari perspektif seorang aku, ya siapapun nama kamu dipanggil, biasanya kita akan berangkat dari pikiran, ya. Kita mikir gimana caranya, ya. Kita mencari-cari ide, kita ngobrol sama teman, ya. Kita berusaha mengatur hasil, ya, untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi sadar nggak kamu, ketika kamu berusaha untuk ngatur hasil, ya, kamu lupa bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi, yang tahu jalannya, yang sebenarnya dalam tanda kutip mengontrol pertunjukan, ya. Walaupun ini saya tentu saja bicara berdasarkan bahasa, ya. Tapi ya, kamu, kita, saya, semua itu ya, sebenarnya tidak punya kekuatan terhadap apapun. Ya, hanya tampaknya saja seperti itu. Jadi kalau misalnya hidup maunya ke sana ya, seperti sungai lah ya, aliran sungai ya. Arahnya ke sana, kamu berenang melawan arus ya, kamu mengusahakan apapun ya, berusaha pegangan di ranting, pegangan di batu ya, berenang balik, berusaha ke pinggir ya. Kamu jadinya capek sendiri ya, luka-luka ya, kehajar arus terus ya. Makanya kalau misalnya kamu tertarik untuk merasa lebih bebas, saya mengundang kamu untuk belajar melepaskan emosi. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu coaching klien saya dan juga peserta berbagai workshop ya, Tante Inge ya. Tante ini ceritanya sangat luar biasa ya. Jadi Tante Inge itu punya hutang sebesar sekitar 500 juta lebih ya, yang sudah berjalan selama 8 tahun ya. Jadi hanya untuk melunasi 500 juta itu, seperti tadi sudah saya ceritakan di depan ya, Tante Inge berusaha keras untuk memenuhinya ya, memenuhi kewajibannya. Bagaimana caranya supaya itu terpenuhi ya. Jadi akhirnya Tante Inge mencoba berbagai cara ya, nanti Tante Inge akan cerita sendiri seperti apa ya. Sampai akhirnya ketemu saya ya dengan metode Sedona Method ini ya di YouTube ya, mungkin lewat gitu ya, karena Tante Inge kan banyak sekali tuh modalitasnya ya, mungkin lewat ya di beranda ya. Nah kemudian setelah mulai mendengarkan ya yang gratis-gratis dulu, itu sudah mulai ada gain-gain ya, sampai akhirnya Tante Inge punya masterclass letting go ya, mendengarkan itu juga. Dan tentu saja yang gratisan pun tidak digampangin ya, artinya nggak take it for granted ya, tetap didengarkan rutin ya. Dan kemudian akhirnya memutuskan untuk coaching ya. Nah setelah kurang dari 2 kali 24 jam ini bahas saya Tante Inge ya. Hutang 500 juta di koperasi itu lunas ya, karena sudah menyerahkannya kepada kekuatan yang tahu jalannya. Nah kita dengar cerita Tante Inge dulu yuk, supaya mungkin ya teman-teman terinspirasi ya, karena ini adalah cerita yang sangat menginspirasi bahwa mungkin, semua itu mungkin, asalkan kita sudah melepas dalam tanda kutip kesoktahuan kita ya, pengen ngatur-ngatur ya, pengen mengatur hasil ya, pengen tahu gimana caranya releasing ya. Kalau Tante Inge enggak ya, Tante Inge rilis saja, apapun yang muncul rilis saja. Jadi yuk kita dengarkan cerita Tante Inge dulu. Silakan Tante Inge, terima kasih sudah ada di sini ya. Terima kasih juga Coach Lia. Selamat siang semuanya. Tadi saya udah kasih heads up buat teman-teman Tante ya. Apa aja yang sudah terjadi. Boleh nggak Tante cerita dulu gimana sih ceritanya sebenarnya dan apa yang sudah dilakukan ya. Kalau Tante ini kan udah kemana-mana deh teman-teman, udah hatam masalah seeking ya. Ya, jadi gini, saya sebelumnya itu memang udah melanglang buana deh.
ikut pelatihan ini itu banyak yang aku ikutin. Berapa tahun Tante? Sekitar ya terutama 2 tahun terakhir inilah. Dua tahun terakhir ini aku ngerasa kok kayaknya nggak bahagia ya, kurang nyaman gitu. Terus mulai nih pencarian kemana-mana. Nah, udah beberapa macam workshop, pelatihan, aku ikutin. Tapi ya seperti coach bilang bahwa nggak sustainable ya, nggak berkesinambungan. Hasil dikit, banyak enggaknya gitu. Nah, terus singkat cerita, pertengahan Juni tiba-tiba di beranda saya muncul tuh Sedona Method Indonesia. Nah, aku ikutin. Dan ternyata apa sih ini ya katanya. Terus yang aneh lagi kan di situ Coach Lia tuh ketawa aja mulu. Dan itu apa sih ini gitu, kok kayaknya seneng banget. Gila kali ini orang ya, orang lagi susah kok kita ketawa-tawa terus. Iya, ketawa terus gitu. Tapi ya udah aku ikutin aja gitu, ikutin. Terus itu pertengahan Juni ya, medio Juni aku ikutin, mulai dari yang gratisan, terus oh ternyata kurang lebih saat itu pemahamanku kayaknya, oh ya ini ngajarin tentang kesadaran kayaknya gitu kan. Yang disampaikan itu tentang kesadaran. Tapi awalnya juga belum coach, belum bahwa gimana. Jadi ya udah melepaskan aja dulu ya, yang di apa, yang tahu tuh ngelepasin aja, ngerilis. Nah itu aku ikutin. Aku ngasih tahu Feby, sahabatku nih. Sahabatku aku bilang, Feby yang dari tadi sudah memoderasi ya teman-teman ya. Silakan memunculkan diri Feby. Silakan. Udah pernah denger nggak nih Sedona ini kayaknya keren banget ini, gitu. Keren banget. Belum Tante, belum. Aku belum pernah lihat ini. Sok atuh dilihat, gitu. Feby langsung Feby yang ngikutin duluan. Feby yang langsung bilang ke aku gini, Tan, Tante Inga, aku udah daftar private. Ih, masa gak kasih dong? Aku kan yang duluan tahu. Aku yang duluan tahu, masa duluan dia yang daftar gitu. Tapi di situ kok aku kepengen ngebuktiin dulu gitu loh. Jadi selama mungkin antara seminggu sampai 10 harian itu saya ngerasa, oh iya ya benar, dengan ngikutin rilis gratisan di YouTube, aku rutinin mulai dari 9 emosi dasar. Terus aku juga pengen tahu banget yang Coach Lia ada di situ dengan Meira ya, kalau nggak salah Meira ya. Nah di situ Sedona Method itu apa? Aku ikutin, aku puter berapa kali gitu ya. Nah, terus akhirnya memutuskanlah saya akhir Juni saya daftar ke Batami. Batami aku private. Waduh, ternyata kebagiannya tuh lama banget, 2 bulan. 2 bulan baru kebagian. Tapi ya saya terus releasing terus ya, saya rilis terus. Tahu nggak apa coba yang aku dapat gains di situ ya? Itu saya kan bermasalah dengan punggung. Sering banget aku sakit punggung. Karena stres juga kali ya. Nah, itu sakit punggungku udah boleh dibilang udah aku lupa. Ih, kemana lagi nih si sakit punggung nih ya, udah nggak ada. Terus saya punya benjolan di leher ini coach, kempes dong di ini. Terus obat dartingku, obat tensiku, bye bye. Alat tensimeternya saya masukin ke laci, udah. Terus dan ada satu lagi yang lucu. Di rumahku tuh kan banyak rayap. Nah, si rayap-rayap
ini menghilang dengan sendirinya, luar biasa. Mantap. Terus, nah sambil itu aku keep releasing terus. Nah di situ saya juga belum beli master kelasnya belum, coach, karena saya masih mau meyakinkan lagi nih beneran enggak sih, bener enggak gitu, jangan-jangan hanya apa ya, ya tetaplah apa ya, ada bener nggak sih ini, bener nggak sih, tapi saya jalanin aja terus gitu, tanpa saya juga nggak banyak nanya ya ini gimana, ini harus gimana, nggak, udah jalanin aja terus. Setiap ada video Coach Lia dengan member yang lain, seperti Michael, terus Widi, Pak Soleh, dan yang lain-lain, terus juga siapa, Mbak Ayu ya, itu aku ikutin terus gitu. Setiap ada rilis itu aku ikut, dan luar biasa, badanku tambah sehat, perasaanku nyaman, benar-benar bahagia. Oh iya, ada satu lagi yang luar biasa, James. Jadwal aku private tuh kan sebenarnya 30 Agustus. 30 Agustus hari ini sebenarnya untuk pertama. Tapi karena aku pede aja, aku nganter karena niatnya juga kepengen ketemu Coach Lia doang, pengen kenalan langsung. Gak taunya diizinin dong. Boleh. Tanggal 21 Rabu yang lalu dengan Feby aku barengan. Dan langsung di situ dirilis PR aku, dan luar biasa hari Jumat ya, nggak sampai 2 kali 24 jam loh. Kayak di itu ya, kalau di kampung-kampung tamu 3 kali 24 jam lapor, 3 kali 24 jam wajib lapor. Nah ini hanya 2 kali 24, kurang dari 2 kali 24 jam. Aduh, alhamdulillah Coach, itu kewajiban utang di koperasi yang udah kayaknya selama ini ngapain ya, aku tuh bayarin, ya begitulah. Dan semua terjadi dengan, aku pun nggak nyangka, itu nggak pakai uangku sendiri, Coach, bukan uangku sendiri, itu luar biasa, pokoknya dibayarin sama semesta. Sama Sedona dibayarin. Berarti jumlahnya tuh berapa, 500 berapa juta sih? Kalau jumlah totalnya, kalau jumlah totalnya itu setelah pakai ini itu pernak-pernik biasa itu 579 jumlahnya. Tapi saya akhirnya bisa, supaya si jaminannya keluar itu, saya hanya bayar 530. 520-nya dibayarin, Coach. Terima kasih buat yang bayarin. Terima kasih buat yang bayarin. Gitu, Coach. Terus, luar biasa. Pokoknya saya sampai nggak bisa, sampai speechless lah. Aku kan langsung bilang ke Coach Lia, aduh ini ajaib banget deh, ajaib. Lebih dari ini, dari kereta Wush. Wush banget, pokoknya wush banget, kurang dari 2 kali 24 jam beres di koperasi, dan nggak harus memenuhi segitu Coach. Jadi dengan 530 aja udah, yang lainnya boleh dapat kemudahan lagi gitu. Luar biasa pokoknya. Tante Inge berapa kali rilis bisa 2 kali 24 jam bisa beres semua hutang-hutangnya gitu pokoknya setiap inget, pokoknya setiap ada waktu, setiap ini lakukan, jalanin terus, nggak diinget-inget juga, maksudnya kok belum ya, enggak gitu, lupain aja. Dan emang kalau kata saya, gongnya itu sebelumnya kan aku rilis dengan gratisan, melepas limitasi,
9 emosi dasar, dan yang pokoknya yang gratis lah, karena kan belum dapat itu ya, belum dapat belum beli workshop. Terus pas begitu workshop Master Letting Go itu, di situ mulailah saya rilis, dan itu pun belum lama kok, awal Agustus aku belinya awal Agustus, dan di situ saya sering dengerin itu, dan ya, dan ditutup, bukan ditutup sih, diresmikan dengan rilis dengan Coach Lia, dibantu Coach Lia. Gong gitu kalau Gong gitu ya kalau ya, gongnya bener, gongnya segede gaban. Luar biasa pokoknya. Dan kuncinya adalah nggak usah diharap, nggak usah dipikirin, jalani saja. Benar deh, ingat kata Pak Soleh, rilis terus. Pokoknya nanti semua masalah selesai dengan sendirinya, tanpa kita mesti ngapa-ngapain, effortless. Mantap, betul itu. karena ada iya. Ngikutin pikiran, Coach. Aduh, lelah, sangat melelahkan. Akhirnya kita muter-muter aja di situ gitu. Muter-muter, goalnya nggak kecapai deh. Pusing sendiri ya. Ada yang bilang soalnya nih, utang saya nih masih ada 3 juta Tante gitu. Aduh, Silakan, 3 juta mah. Ya pokoknya lepasin aja, rilis, terus nggak usah dipikirin, nggak usah ngarep nanti gimana-gimana. Pokoknya kuncinya bener itu, rilis. Seperti Pak Soleh bilang, nanti semua masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Nggak usah dipikirin, jalannya bagaimana, dari mana, apa. Bener deh, pokoknya Pak Soleh tuh top. Pak Soleh ini emang salah satu murid ya, atau peserta workshop yang tidak pernah mempertanyakan ya. Saya bilang, udah Pak, rilis saja. Oke Coach, gitu kan. Ini bisa nggak Pak dilepas? Bisa, gitu kan. Pak Soleh tuh iya aja, semuanya iya, gitu ya. Jadi tidak pernah mempertanyakan, nggak pernah pakai pikirannya. Makanya kalau kamu lihat ya, Pak Soleh itu adalah salah satu yang sangat open, ya. Karena tidak mempertanyakan, bukannya kamu perlu percaya kata saya, ya. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi jangan percaya sama pikiran kamu juga berarti. Jangan percaya aja, udah, buktiin. Ya. Benar, harus dibuktikan. Pikiran mah sok bangor, cenah sok bangor kata orang Sunda mah. Pikiran mah suka kemana-mana. Benar. Jadi dirilis aja. Silakan Tante. Barusan ada yang saya baca di komen ya, ada yang nulis itu 500 juta datang dari mana. Nah ini juga kalau mau diceritain kan panjang. Itu pun aku awalnya juga nggak tahu datang 500 juta dari mana. Tapi pertolongan semesta luar biasa gitu loh. Dengan kita nggak diduga bener-bener taunya ada, ya panjang kalau harus cerita di sini. Tapi itu pun saya nggak pertanyakan, karena saya berangkat ke koperasi pun saya nggak ngarep, nggak tahu siapa yang mau ngelunasin, bagaimana caranya, saya nggak tahu. Saya losin aja, bener, lost doll kata orang Jawa. Nggak ada remuk, lost doll aja. Apa kalau kata zaman dulu tuh ada lagu kue sera-sera itu, ya udahlah, sumonggo Gusti aja, berserah, bener-bener berserah, pasrah. Toh aku udah lakukan, nggak punya beban lagi, monggo. Nah itu terjadi semuanya gitu loh. Jadi nggak usah banyak nanya. Tanggung jawab sama emosi kamu sendiri, jangan banding-bandingin ya. Kamu butuhnya apa, itu yang akan ada ya ketika kamu benar-benar ngelepas tuh jangan setengah-setengah ya. Tunggu deh, pegangin sedikit dulu, nanti aku mesti buktikan nih, nggak bakal dapet. Kamu meragukan yang sudah tahu jalannya ya. Nah, jadi kalau ibaratnya nih, ibaratnya dulu waktu saya baru pertama kali belajar tentang spiritualitas ya, itu kan ada workshop, ada kelas gitu ya, bukan sedona. Terus ada yang nanya nih, kalau pokoknya si fasilitatornya bilang, kalau seandainya kamu niatin misalnya bangun jam 3 untuk sholat tahajud, pasti kamu akan bangun. Nah, terus ada yang tanya, kalau seandainya saya sambil pasang waker juga takut gak bangun, kan berarti kamu meragukan. Ya kalau kamu misalnya yakin, ya kamu gak usah pasang waker lagi. Udah, kamu tahu kamu akan bangun dan dibangunin. Ya, begitu loh analoginya. Betul, pasti.
terbangunkan itu, pasti dibangun dengan Betul. sendirinya. Benar sih. Jadi nggak usah banyak nanya, jalankan saja. Pikiran itu apa ya, dibanyakin istirahat deh. Kalau kata Coach Lia, disuruh liburan dulu deh. Ya Coach. Kasih permen, main di luar. Suruh libur. Pikiran itu ya itu ibarat anak kecil yang sebenarnya pengen membantu, niatnya baik, tapi dia nggak tahu caranya. Jadi udah kasih permen aja nih, main dulu ya di luar. Kayak gitu loh. Ya, Iya. sih. Jangan menduplikasi pengalaman orang. Ini yang kita bagikan. Betul, ya. betul. Ya. Karena setiap orang Beda-beda. punya cerita, punya punya jalan cerita masing-masing, punya Ya. cara ya mereka. Kita kan nggak tahu bagasi mereka apa atau Betul. apa di dalaman mereka Ya. seperti apa, kan nggak tahu. Jadi nggak boleh, jangan terlalu ya, mungkin duplikasi yang penting-penting aja lah, seperti udah jalanin releasing terus, nggak usah bertanya, mungkin that's it gitu. Kalau jalannya dari mana ya, wah nggak nyampe-nyampe. Iya, benar. Karena kan kalau seandainya kamu mau menuju ke pulau sebelah sana, ya, ada mungkin pulau kan, dari pulau sini ke pulau sana. Kan kamu mesti berenang gitu, bukan cuman kayaknya ke sana susah deh, apakah ada arus atau gimana ya? Jam berapa ya aku harus nyebrang ya? Coba deh, airnya dingin nggak ya? Gitu, kamu pusing sendiri, ya. Nggak nyebrang akhirnya. Ya udah kerjain dulu nyebrang. Mungkin di tengah ada, entah ada apa ya, tapi mungkin ada kapal yang mau lewat, apa kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kamu sudah memutuskan, aku mau nyebrang. Aku nyebrang, aku kerjain. Bukan karena cita-cita gitu loh, kayak yang wawasan, ya nggak sih, cuman wacana gitu kan. Kayaknya kesannya harusnya nanti tunggu angin deh. Kalau tunggu angin mungkin kalau seandainya nggak sebelah sana mungkin arusnya jadi lebih gitu loh, pusing kamu kalau seandainya itu kebanyakan teori itu kayak gitu. Ya nggak sih? Iya. Jadi ya kerjain. Iya. Bener ya Tante. Tapi iya, sendiri ya. Jangan cuma dengerin kita aja. Kata saya, bener itu. Itu bener, aku garis bawahin banget, kata Coach Lia juga. Jangan percaya kata saya ya. Satu kalimat pun jangan dipercaya gitu. Harus dialami. Alamin aja, jalanin. Nanti juga dengan sendirinya kan ngalamin. Iya, makanya hati-hati kalau ada coach yang kadang-kadang percaya kata dia. Kamu jadi menduplikasi dia, dan ketika ternyata kamu tidak bisa melakukan itu, kamu marah, kamu kecewa, kamu jadi pengennya nyerang terus kemudian terus kamu pengen jadi korban gitu, ya nggak sih? Padahal enggak, itu tanggung jawab kita, ya. Nggak ada yang bisa menyakiti kita kecuali diri kita sendiri, nggak ada, ya. Kecuali diri kita sendiri mengizinkan, karena kita yang bereaksi, gitu sih sebenarnya. Betul banget. Dan kemarin itu ada satu ya Coach, itu aku tuh bener-bener lagi tuh, mungkin yang satu 3-4 hari yang lalu sakit ada sedikit tidak nyaman lah di tulang tulang iga ya, apa ini di bawah sini nih. Terus saya rilis aja, itu nggak pakai menit, mungkin detik gitu. Wus banget, itu hilang rasa sakitnya. Dan kemarin pas itu aku sakit gigi juga sama, hanya dirilis 30 detik, 1 menit hilang tuh sakit giginya. Pokoknya luar biasa deh, hebring pisan, hebat banget. Dan itu ajaib, daripada ke apotek kan mending rilis. Gratis ya. Juga. Iya, itu dengan rilis itu luar biasa bener deh. Pokoknya teman-teman pokoknya kalau menurut aku nih ya, bahwa bener-bener si sampah-sampah pikiran, sampah emosi itu lepasin aja gitu. Jangan banyak mikir. Yes. Jangan banyak mikir, udah. Dan banyak nanya gitu kan. Iya, jangan banyak nanya, ini gimana rilis aku udah bener belum, ini gini, ini belum gitu. Enggak usah nanya. Just do it ya. Bener, jalanin aja. Baru Tante ngomong gitu udah ada yang bertanya. Cara melepas itu bagaimana? Nah itu. Simple, nggak usah banyak itu. Kan
kata Coach Lia juga ini semua di luar pikiran, di atas pikiran. Di atas pikiran. Jadi ngikutin aja. Dan intinya kata Lester juga kan KISS. Keep it simple, sweetheart. Cie. Mantap. Gitu. Iya, jadi jangan jalanin doang. ditanya-tanya, bener. Bener. Jadi lakukan, teman-teman. Lakukan aja, karena kalau seandainya Betul. ditanya-tanya terus ya, kamu main di pikiran, seperti tadi Tante Inga sudah mengingatkan ya, bahwa yang kita lakukan itu melampaui pikiran. Jadi kalau misalnya kamu pakai pikiran, nggak mungkin bisa. Pasti akan nanya, ini udah lepas apa belum sih, apa segala macam gitu ya. Ribet ya. Benar. Berapa tahun kamu sudah memakai pikiran kamu, apakah hidup kamu berubah menjadi lebih baik? Capek. Ya. Enggak betul. Si pikiran teh baong cenah. Nanya melulu. Dan beneran sekarang nyaman banget Coach. Saya kan udah 67 tahun nih. Aduh, udah melanglang buana sana sini. Ternyata Sedona Method ini, aduh bener-bener deh. Bener deh teman-teman, tinggal jalanin aja. Gak usah banyak nanya. Buktiin sendiri seperti Coach bilang. Jangan percaya kata saya. Jalanin aja, alami saja. Jangan Kerjain. banyak nanya. Kerjain, betul. Just do it. Gitu, Coach. Mantap, Tante Inga, luar biasa. Aku terima kasih banget loh. Terima kasih buat Coach Ria, buat Sedona Method, juga teman-teman lain yang di grup ya. Yang sering aku tonton tuh, yang maaf kalau yang lain. Pak Soleh, halo Pak Soleh, salam kenal. Menginspirasi. Yang udah menginspirasi. Mbak Ayu, Michael, Iya. terus siapa yang lain-lain deh pokoknya. Sering aja sharing games ya. Betul. Luar biasa pokoknya. Jadi apa yang kalian omongin di video YouTube atau di grup apa, emang keren banget. Iya. Top. Pokoknya jalanin aja, lakukan aja udah. Jangan banyak nanya, lakukan. Jangan ngarep hasilnya gimana, lakukan. Nanti dengan sendirinya semua terjawab dengan sendirinya. Lepasin tuh sampah-sampah. Yes. Dan memang keakuannya itu, kalau kata Coach Lia bilang, sense of I-nya ya mulai terkikis, tapi ya dengan sendirinya kok. Jangan, kan kata Coach Lia juga, jangan diberantemin. Maksudnya gimana sih, Coach? Dengan diberantemin itu? Kan mereka kan kalau gini loh, kalau seandainya kita misalnya ada yang muncul lagi, aduh aku bingung nih gitu. Nih soalnya ada yang tanya nih. Masih proses mempelajari, bingung nih, itu diberantemin, dianalisa, gimana caranya gitu ya. Instead of kita benar-benar melepaskan. Kan melepaskan itu hanya keputusan. Ketika ada pertanyaan, Sedona Method itu tidak pernah pakai kalimat perintah. Ketika melakukan tekniknya itu pasti dengan pertanyaan, ya kan. Ketika ditanya, bisa nggak melepaskan itu? Ya pasti bisa, karena kita bisa melepaskan seperti ibaratnya bolpen ya, kalau seandainya kamu tahu cara melepas emosi. Kalau yang belum tahu silahkan nonton ya. Saya sudah sediakan gratisan banyak banget ya di YouTube ya. Ada playlist namanya Mulai Dari Sini, cara melepaskan emosi, silahkan kamu nonton ya. Itu kan kalau seandainya ibaratnya pikiran itu bolpen kita yang megangin, bisa nggak melepas bolpen itu? Ya bisa, sudah pasti bisa ya. Jadi nggak perlu ditanya gimana caranya. Apakah kamu perlu tahu jari yang mana yang perlu dibuka atau syaraf mana yang perlu digerakkan? Kan enggak. Ya, pasti bisa. Tapi kalau bisa itu masalahnya mau atau enggak. Ya. Diketawain sama kereta yang lewat. Mau atau enggak, ya. Suara keretanya kangenin justru. Masa kalah Ya. Jadi mau atau enggak itu hanya pilihan. Ya kalau enggak pun enggak apa-apa. Keputusan. Kalau misalnya enggak pun ya enggak apa-apa. Tapi kamu sadar kamu enggak mau melepas. Jadi jangan ngeluh. Kalau seandainya hidupnya menderita dengan beban yang berat itu, kan kamu nggak mau ngelepas. Tanggung jawab sama emosi sendiri. Biasakan seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi benar-benar tanggung jawab. Emang gue nggak mau lepas. Gue mau hidup gue menderita. Ini kan pilihan aku. Gitu. Dengan bangga. Iya kan? Iya. Jadi nggak usah dibingungin. Yang dilakukan hanya menjawab pertanyaan. Apa yang mau dipelajari? Nggak ada. Berapa banyak yang sudah kamu pelajari sepanjang hidup kamu? Apakah bisa membuat
hidup kamu jadi lebih enak. Kayak Tante Inga tuh belajar macam-macam modalitas ya. Itu kan Tapi nggak belajar. apa-apa, pengalaman kok. Seru. Seru. Saya nggak bilang ini salah atau benar ya, atau baik atau Benar, buruk benar, ya. benar, benar. Ini Yes, hanya yang iya. apa adanya ya. Tapi Betul. seperti Lester juga pernah bilang, pengetahuan tidak akan membawa kita kemana-mana ya, karena pengetahuan kita itu terbatas. Ya apalagi kalau Benar. seandainya kamu bereaksi berdasarkan kesoktahuan kita ya. Contoh ya nggak sih? Ada yang bilang di YouTube gitu kan, Coach katanya saya harus melepas pengetahuan. Berarti kalau saya melepas pengetahuan, saya nggak belajar lagi dong? Kan belum tentu. Itu kan teorinya. Tapi apakah kamu sudah melepaskan pengetahuan dan sudah tahu apa yang terjadi ketika kamu mencoba itu bereksperimen? Kan enggak, berdasarkan pengetahuan yang terbatas. Ya, jadi kerjain dulu, buktiin gimana caranya, seperti saya bilang, gimana caranya kamu tahu air yang pas 100 derajat kalau kamu belum benar-benar nyalain kompor, ya cuman ngelihat doang, kayak gitu, tau lah aku gitu. Ya. Tapi pernah nggak melakukan itu dan masak gitu? Pernah nggak? Kalau tahu mah semua juga bisa. Ya, kalau cuma tahu-tahuan gitu. Tapi bukan pengalaman langsung ya, makanya saya selalu bilang knowledge itu beda sama knowingness. Ya, makanya saya selalu bilang jangan percaya kata saya, percuma kamu percaya kata saya, percuma. Ya, kamu itu akan jadi belief baru. Ya, kamu perlu membuktikannya sendiri. Ya, jadi itu jadi pengalaman kamu sendiri gitu. Jadi seperti Tante Inga, buktiin dulu deh, bener nggak nih utang 500 juta lunas dalam waktu 2 kali 24 jam? Bener, ya nggak sih? Kurang dari 2 kali 24 jam. Kurang dari 2 kali 24. Pokoknya Pak RT juga kalah. Kamu tadi undang kalah. Jadi ini ada yang bilang nih, kalau dikerjakan tanpa teori juga kebingungan. Kan kamu sudah diberikan, teman-teman, teorinya. Ya, jadi jangan culun, jangan komplain terus gitu. Kamu sudah diberikan gratisan, ya. Kerjain itu, udah ada teorinya. Ya, jangan dipertanyakan terus ya. Ya nggak apa-apa, itu pilihan ya. Kan kamu lihat aja hidup kamu seperti apa. Kalau mau di situ terus juga nggak ada yang salah. Ya. Silakan nikmatin. Jangan komplain. Jangan komplain. Saja ya. Bebas, bener. Ya, nih ya, kalau saya mau kasih tahu kamu ya, dulu tuh itu kan saya jenius nih ceritanya kalau di atas kertas ya. Jadi tuh saya cerdas banget dan selalu bagus gitu. Nilai di sekolah nggak usah usaha keras gitu kan. Tapi apakah itu membawa saya sekolahnya arsitek ya. Tapi apakah saya pakai tuh ilmu arsitektur? Enggak nih sampai sekarang. Nggak pakai. Untuk apa saya kerja keras gitu misalnya. Tapi bukan berarti itu pun salah ya. Karena dengan begitu saya jadi bisa lebih ngerasa-rasa ruang gitu, lebih ngerasa-rasa, banyak lah, itu banyak gunanya. Jadi tidak pernah ada yang salah dengan belajar. Tapi nggak usah serius banget, karena ternyata masa depannya ternyata beda. Dari itu beda gitu ya. Kayak beda jurusan ya, Coach. Benar, habis dari arsitektur itu saya jadi fashion editor, jadi penulis, best-selling author ya. Perjalanannya tuh kemana-mana gitu. Jadi bukan berarti terus, harus begini terus gitu ya, enggak gitu. Kamu open aja, izinkan diri kamu untuk terbuka ya, nggak usah ngeliat ke satu titik gini terus, ngeliat satu titik ini masalah kamu dan masalah semua orang di dunia. Mungkin kalau dibandingkan dengan ketidakterbatasan, kalau misalnya cuman ini kamu ngeliatin kayak gini, duh sesak napas ini, nggak bisa lihat ya nggak sih, makanya lepasin. Ini ada pertanyaan nih, dulu awal kenal Sedona, dianalisis juga nggak, Coach? Kadang orang pinter menganalisa dulu. Ada bedanya orang pinter dan orang sok pinter, ya. Kalau saya itu selalu percaya, kalau saya sudah memutuskan, ya, saya ikutin metode ini, saya tidak pernah mempertanyakan, saya membuktikan, ya. Tapi kalau yang sok pintar, itu dari kecil saya begitu, ya. Kalau saya sudah memutuskan untuk punya metode ini, ikut metode ini, ya udah saya buktikan gitu, saya kutak-katik sendiri dengan metode itu. Tapi enggak, ini gimana sih caranya, ini aku nggak berhasil apa segala macam, saya nggak culun kayak gitu, enggak, ya. Itu bedanya, ya. Yang pinter beneran, saya nggak bilang saya pinter ya, tapi itu attitude, perilaku, ya. Apa sih, sikap, ya. Sikap, persistensi, dan konsistensi, ada bedanya itu, ya. Makanya kebanyakan orang itu sok pinter, makanya berisik banget dunia, teman-teman. Berisik, karena terlalu banyak kayak pengen tahu, melihat ke tempat yang salah lagi, again, ya. Instead of benar-benar melakukan hal itu, gitu. Jadi, kalau misalnya kamu cerdas, kamu tidak mempertanyakan, kamu membuktikan. Itu bedanya. Lihat aja tuh ilmuwan-ilmuwan ya. Mereka nggak mempertanyakan dengan ini gimana cara ini, kok masa sih kayak gini, enggak.
ini begini, ada kasus begini. Bagaimana cara untuk melampaui masalah itu? Begitu, ya. Beda yang pinter dan sok pinter itu, gitu. Bukan berarti saya pinter atau kamu lebih nggak pinter atau siapapun, nggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Tapi itu berdasarkan apa ya? Sikap dan perilaku sih, teman-teman. Attitude. Miskin itu bukan keadaan, itu keadaan pikiran, mentalitas miskin, ya. Karena waktu itu saya juga nggak punya duit sama sekali, tapi saya nggak ngerasa miskin. Dan saya nggak ngerasa bahwa semua orang harus bertanggung jawab bahwa saya korban. Enggak, oh saya nggak punya duit nih, cuma 3.000 di bank, ya kan. Tapi harus bayar ini, gitu. Pertama ya ketawa dulu, ih ya Allah kok gue bisa bego banget ya memanage uang gitu kan. Ya udah, terus abis itu yang ngerilis gitu, nggak, kenapa sih bisa kayak gini ya Allah, kenapa nggak mempertanyakan kayak gitu, kenapa nggak berhasil gitu. Pertamanya waktu ketika saya belajar ini, semua orang udah melesat, saya masih ketinggalan teman-teman di sini ya, tapi saya nggak ngiri, kok dia udah dapet ini nggak dapet itu, enggak, oh dia bisa, berarti saya nih ada yang mungkin saya belum dapet nih kunciannya, itu saya bongkar lagi gitu. Tiba-tiba saya melesat, yang lain mah udah ketinggalan kemana ya, saya udah melesat jauh, karena persistensi dan konsistensi. Kuncinya itu aja udah, ya. Jangan dipertanyain, dikerjain. Gitu nggak Tante Ina, Feby? Bener, bener banget itu. Setuju. Jangan banyak nanya, Yes, lakukan benar. aja. Nggak usah dihitung, aku udah berapa kali, nggak. Lakukan aja. Iya benar, itu kan banyak Dengan pertanyaan. penuh hati, dengan apa ya, ya itu hootless itu mungkin. Hootless, yang dibilang hootless. Nggak ngarep lagi udah apapun. Yang penting dalemanku bahagia, nyaman, that's it. Yang lainnya nanti keluarannya ngikutin. Betul, jadi tanggung jawab sama daleman sendiri, karena apapun yang terjadi di luar sana itu refleksi daleman kita sendiri. Jadi kalau kamu senang sama hidup kamu, ya kamu terusin aja. Tapi kalau nggak senang, mungkin ada daleman yang perlu dibongkar. Ya, kalau misalnya ada yang bilang, duh capek banget nih releasing, mungkin kamu cari hasil. Instead of kamu mencari ketenangan dan kebebasan. Ya, beda loh, kalau sana itu posisi yang berbeda sekali. Ya. Jadi releasing itu bukan untuk ngatur hasil. Tujuan kita itu adalah untuk mendapatkan ketenangan, kebebasan. Dari situ ya, kebebasan, exactly. Dari situ semuanya ngikutin. Karena kalau seandainya misalnya kita ada masalah dengan pikiran yang panik, ya nggak sih, capek, apa segala macam, nggak mungkin bisa dapat hasil yang sama dengan ketika kita tenang. Kamu pasti sudah punya pengalaman-pengalaman seperti itu, ya. Jadi goal kita itu ketenangan dan kebebasan, teman-teman. Bukan hasilnya. Hasilnya udah pasti ngikutin. Seperti Tante Inga tadi bilang, hasil mah ngikutin. Ya, Tante? Iya, benar banget, Coach. Sekarang baru benar-benar, wow, ini toh, gitu. Padahal udah ngikutin banyak workshop, banyak pelatihan. Dan ya ternyata emang dibenahi itu dari dalam dulu, daleman kita. Benar yang Coach bilang barusan ya, bahwa kita bertanggung jawab dengan emosi kita, pikiran kita, apa yang di dalam kita. Nanti yang di luar pasti akan ngikutin. Tapi jangan ngarep juga, jalanin aja. Benar. Kalau ngarep nanti kok belum ya, capek deh, kasihan. Kalau ngarep itu soalnya nggak sama-sama punya, teman-teman. Ya, kalau ngarep itu dia. Iya, Betul. energinya kekurangan. Benar, energi kurang aja terus, kasihan banget kan. Padahal kita sudah sempurna, sangat sempurna, sudah sangat tidak terbatas. Jadi mau apa lagi ya, Coach? Tinggal bahagia doang gitu. Merayakan. Bener, tinggal ya udah nggak usah ngapa-ngapain, hidup, sudah mengurus dirinya sendiri. Ya nggak? Buktinya itu Tante Inga tadi. Kurang dari 2 kali 24 jam ya, Tante. Makanya Pak RT, Pak RW kalah. Pengumumannya kalah kan. Kamu 3 kali 24 jam wajib lapor. Ini kurang dari 2 kali 24 jam. Lapor dan lunas. Thanks, terima kasih banyak benar itu. Bersyukur banget. Jadi jangan melimitasi diri kamu sendiri. Kebanyakan dari kita ya, kalau seandainya kita kan punya kultur yang kayak, nggak tahu sih usia pensiun tuh berapa sih, 55 kayaknya ya, saya juga nggak tahu deh. Jadi kita tuh dikasih
55 ya, 55, 65, nggak tahu lah 55 biasanya udah pensiun. Itu, ya, jadi itu tuh kita dikasih tahu bahwa umur segitu kamu sudah tidak bisa produktif lagi. Jadi begitu udah menginjak umur 50, kamu langsung down gitu. Kayak, aku udah umur 50, coach, apakah aku telat? Banyak banget komen yang seperti itu. Apakah aku terlambat sudah 52? Gitu ya. Tante Inge umurnya seperti tadi Tante Inge bilang sendiri, 67 tahun. Cantik banget, tetap semangat. Cantik. Kamu merasa cantik aja, merasa Masya Allah. yang gampang aja itu semua kita cantik kok. Yes. Sudah sempurna. Sudah sempurna apa adanya. Iya, Ya. apa adanya. Benar. Jadi Pokoknya kalau yang dibilang, iya benar. Lakukan. Jadi nggak usah terlimitasi dengan usia atau apa segala macam. Nggak perlu teman-teman ya. Jangan percaya kata kita ya. Kamu perlu membuktikannya sendiri sekali lagi ya. Jadi silakan dikerjain. Jangan didalami proses pembelajaran yang nggak kemana-mana. Nggak. Saya juga beruntung kok di usia segini masih ketemu ini, masih dipertemukan dengan Sedona Method, ketemu dengan Coach Lia. Oh, luar biasa benar-benar. Ada tulisan Tante Inge ceria banget, kelihatan muda. Ini kan hasil rilis. Alhamdulillah. Hasil rilis. Alhamdulillah, betul. Ya, intinya lepasin deh semua bagasi ya, Coach ya. Iya benar. Lepasin aja, nggak ada yang perlu dipegangin. Kalau seandainya kata orang bijak kan gitu ya, lahir nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa, ya udahlah sih. Apa yang mau dipusingin gitu ya. Kita ngerasa bahwa aku harus membuat pencapaian. Aku harus menulis buku, mungkin ya gitu. Cerita aku ini dengan segala penderitaannya, semua orang harus tahu gitu. Jadi bikin buku. Nah sekarang kamu lihat aja buku-buku yang ada banyak banget buku yang sudah diterbitkan ya sepanjang ini. Apakah ada orang yang ingat teman-teman? Einstein gitu ya, kita mungkin cuman inget satu rumusnya dia gitu ya, I sama dengan MC kuadrat. Dah, itu doang kali ya. Tapi udah nggak tahu yang lain. Ya, gitu loh. Jadi maksudnya nggak usah serius-serius banget, itu hanya cerita seorang aku, tidak ada nilainya. Ya, jangan percaya kata saya ya. Silahkan buktikan sendiri, karena ketika kamu sudah tidak ada kemelekatan, seperti Tante Inge, hasilnya itu kayak gini. Jadi kalau misalnya kamu mau bantu diri sendiri ya teman-teman, kamu silahkan dengar gratisan aja ya. Tapi kenapa sebabnya workshop itu berbayar? Ini saya ulangi sekali lagi buat kamu-kamu yang punya mentalitas miskin ya. Kalau kamu misalnya nggak mau keluarin uang ya, kamu nggak akan bisa dapat uangnya gimana mungkin disediain. Nggak mungkin, kan yang dikabul doa dalam hati. Jadi semesta mungkin ya, atau Tuhan atau siapapun atau apapun kamu memanggilnya ya, kan dia dapetnya gratisan terus. Untuk apa dikasih duit? Ya nggak sih? Jadi begitu kamu pengen ngeluarin, itu duitnya disediain. Seperti tadi Mbak Ika bilang, pas perlu pas ada. Ya, makanya itu ketika kamu, iya, jadi ketika kamu mengeluarkan untuk diri kamu sendiri, ya, itu adalah servis yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Jadi saya tidak mau merampas itu dari kamu. Ya kalau seandainya saya kasih kamu gratisan terus ya, kan saya juga nggak apa-apa sebenarnya. Saya juga nggak jadi miskin. Karena bisnis saya kan nggak cuma gini aja gitu, ya nggak sih? Tapi saya ngerugiin kamu. Karena keran memberi kamu jadi ketutup. Dan keran menerima saya pun juga jadi pada satu titik tertutup akhirnya. Ya. Jadi harus dua-duanya. Jadi bukan berarti kalau seandainya salah paham. Banyak orang salah paham bilang, kalau seandainya udah berlimpah ya nggak usah bayar dong. Ya iya memang kamu nggak usah bayar, nggak apa-apa. Tapi kamu rugi. Saya merugikan kamu. Saya merampas keran kamu. Ya. Dan saya kayaknya nggak bisa deh melakukan itu. Ya karena kan yang kita lakukan itu untuk kebaikan bersama. Lihat aja teman-teman yang ngeluarin, ya itu lihat kayak Tante Inge aja udah ini contoh paling gampang. Ya. Padahal kan sebenarnya ya seperti Tante Inge bilang gitu kan, udah diusahain banyak ya Tante, benar nggak? Iya. Benar, jadi anggota koperasi 8 tahun. Kayaknya, aduh, bayarin. Aku jualan kopi sama jualan pisang goreng, cireng, kayaknya buat bayar koperasi doang. Iya, jadi Tapi kerjain. sudah nggak Ya. apa-apa pembelajaran kok. Iya, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi pokoknya kamu kerjain. Karena kalau dikasih gratisan again, itu ngegampangin. Saya ngasih gratisan banyak banget. Mungkin ada hampir 300 lah ya video yang ada di YouTube. Nggak didengerin pasti. Ya, nanya terus. Yang kalau aku tuh udah rilis coach, tapi aku kok masih tetap sih ada rasa khawatir. Instead of nyari, aku ada rasa khawatir.
Coach Lia pernah ngomongin tentang rasa takut dan khawatir di mana? Dicari? Enggak, nanya aja. Iya. Iya. Coach, masa sih, masa rayap aja hilang, masa kita kalah sama rayap? Benar, ini benar. Ini rayap pada menghilang semua dengan rilis. Masa kita lebih nih kalah sama rayap kan enggak? Nggak apa-apa teman-teman, ini kan proses ya rasanya, karena kita sudah terlalu terbiasa pakai pikiran kita ya. Bukan berarti ini salah atau ini yang lebih benar atau apapun itu, nggak ada baik, nggak ada buruk, nggak ada benar, nggak ada salah, hanya ada ini yang sudah seapa adanya ya. Itu hanya yang tampaknya muncul aja. Nah kalau seandainya itu mengganggu, biasakan diri untuk oh ini mengganggu si aku gitu, aku masih ngerasa ini aku yang terganggu, ya releasing, kan sudah ada toolsnya ya. Jadi silahkan dikerjain. Apalagi ini kan masih bulan kemerdekaan nih Coach. Jadi masih 30 Agustus, jadilah manusia yang merdeka gitu. Betul. Jangan Iya. mau dilimitasi, jangan ya semualah gitu, jalanin aja. Ini udah dikasih tahu tekniknya, tinggal mau nggak jalanin gitu. Iya, betul. Iya, jalanin aja. Iya, jangan stagnas karena gini, sense of I, rasa keakuan itu terbangun dari pengetahuan. Aku tahu aku menderita, gitu kan. Jadi aku akan membuktikan itu di masa depan, aku akan terus seperti ini. Jadi apa dong yang harus aku lakukan untuk berubah? Instead of kita benar-benar berubah, kita jadi pusing gitu. Jadi makin kamu nanya, makin kamu nggak melakukan, ya seperti Reza bilang, makin kamu pengen minta diperjelas, kurang terus, minta dijelasin lagi. Seru ya ngobrol kayak gini ya, misalnya nonton nih Coach Lia sama Tante Inge sama Feby ya, ditemani dengan suara lalu lintas yang berantakan ini. Seru nih, gitu kan kayaknya. Ya, tapi udah jadinya mind food. Jadinya kamu senang di situ aja, tapi kamu nggak melakukan, nggak bongkar gitu. Dalaman kamu yang memang perlu dibersihkan. Gitu, makanya saya selalu bilang, releasing itu dikerjain. Nonton-nonton kayak gini cuman untuk menginspirasi. Ya, makanya saya bilang tadi, ini nggak bisa diduplikasikan, kamu perlu buktiin sendiri berdasarkan pengalaman kamu itu apa. Itu sih, itu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman supaya lebih mau mengambil tanggung jawab sebenarnya, ya nggak Tante? Benar. Seperti kata Lester Levinson bilang ya, kata Coach Lia kan, the highest action adalah releasing ya, Coach. Betul, ya. Aksi tertinggi yang bisa dilakukan yaitu lakukan releasing ya Tante. Releasing, betul. Dan ya itu aku juga nggak ngitung-ngitung, pokoknya di mana ini hajar bleh, rilis terus. Semangat luar biasa. Seru. Aku juga terima kasih nih untuk kesatu nih sahabatku Feb. Dadah dulu dong Feb. Hai teman-teman. Makasih, Hampir tiap hari ngobrolin releasing, jadi memang kadang perlu temen ngobrol ya untuk sama-sama kita rilis dan sharing gains. Betul, jadi memang kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memang bisa membantu kita untuk melepaskan limitasi. Jadi kamu kalau seandainya ada di sini ya, kamu akan terbantu teman-teman. Bukan berarti kamu terus udah gitu mengenyahkan teman-teman kamu yang kamu labeli toxic ya. Nggak gitu juga, tapi mereka akan terurai dengan sendirinya tanpa kita perlu menghakimi bahwa mereka itu toksik gitu. Kita tanggung jawab dulu sama emosi kita. Tapi kalau seandainya kamu ada di sini, ya itu akan kayak gini, semangat gitu. Wah, abis ini aku mau rilis deh. Aku udah dengar dari Tante Inge seperti ini. Aku juga punya utang misalnya 3 juta masih ada sisa. Ya udah, aku mau rilis gitu. Ya, itu kamu jadi mau melakukan, terinspirasi. Silahkan kalau seandainya memang ingin moving forward ya, kamu ikut workshop ya. Workshop yang semua workshop saya itu ada rekamannya. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa ikut, ada yang nanya ya tanggal 31 Agustus workshop manifestasi rezeki, saya nggak bisa gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, ada rekamannya karena workshop kita itu powernya di rekaman. Jadi ketika kamu pulang nggak kayak kamu datang ke kelas motivasi semangat saat itu semangat gitu kan. Pulang tadi ngomong apa ya? Enggak ya. Ada rekamannya kamu bisa ulang lagi. Iya. Tante ingat nih pengalaman ikut banyak modalitas. Silakan Tante. Waktu ikut workshop sih luar biasa. Aku sampai ikut kemana? Ke Surabaya, ke Jogja, kemana lagi deh. Pokoknya capek sampai naik bus malam sendiri pulang pergi, dijabanin. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Perjalanan itu kisah cerita.
Nah, ternyata dengan ketemu dengan Sedona ini, dengan metode ini, kita benar-benar dikasih kemudahan ya. Itu bisa kita jalanin di mana aja. Apalagi Coach Lia ini di YouTube-nya ini, aduh banyak banget yang gratisan ini. Diikutin aja itu. Dan terutama yang 9 emosi dasar yang kita ketemuin tiap hari, itu powerful juga kok. Yang penting kita lepasin deh. Kita jangan nanya terus, jalanin aja. Udah. Jangan ngarep juga, jangan ngarep kapan ya. Udah enggak. Jadi benar kata coach, bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Benar. Jangan pernah merasa jadi korban. Benar. Ya, kalau kamu nggak mau merasa kamu korban, ya kamu duduk dulu. Aku ngerasa korban, semua orang jahat, nggak ada yang ngerti aku. Itu kan udah emosi kan? Ya izinin aja emosinya hadir, nikmatin dulu, abis itu dilepas gitu. Ya maksudnya kita bilang bahwa oh kita harus bangkit, tapi nggak bisa kita layer. Kalau seandainya kamu masih ngerasa korban, ya bukan berarti udahlah apa sih gitu, nggak gitu. Kamu duduk sama emosi itu, tapi kamu jadi tahu seperti kata Tante Inge, akhirnya kamu tidak akan menjadi korban lagi ketika kamu ngambil tanggung jawab terhadap emosi itu, gitu. Ya Tante? Iya, setuju. Agree. Setuju banget, luar biasa pokoknya. Sedona metode ini ajaib. Ajaib benar. Jalanin aja teman-teman, jalanin aja. Jangan banyak nanya, ikutin aja terus. Terus jangan kok belum. Waduh, itu sama aja kita limitasi ya itu ya. Betul. Termasuk limitasi juga ya. Betul. Melimitasi. Betul banget. Gitu. Jadi makanya kalau seandainya bertanya itu saya selalu bilang lepasin keinginan untuk tahu. Saya bahkan udah kasih gratisannya teman-teman untuk melepas keinginan untuk tahu kurang apa nih. Makanya nggak didengerin kan? Nggak didengerin karena gratis. Ya. Padahal udah saya kasih tuh toolsnya saya kasih semua. Ya saya nggak pelit ilmu. Kalau seandainya kamu yang tahu ya, yang udah ngikutin saya nggak pernah tahan ilmu saya. Mau rilis apa sih nih? Saya bantuin pada saat live kayak gini ya. Ada yang muncul ya udah kita rilis gitu. Nggak saya hitung-hitung, nggak kamu harus workshop. Tapi nunggu workshop nanti 6 bulan lagi. nggak usah. Iya. Betul. Terserah kamu sih teman-teman ya, karena kan hidup kan yang jalanin rasanya kamu ya. Jadi kalau kamu memang pengen bantu diri sendiri, kamu bantu diri sendiri. Sudah banyak sekali tools yang saya bagiin gratis. Cuma again seperti tadi saya udah contohkan ya, gratisan itu bikin kamu kadang-kadang terjebak. Ketika kamu memang mengeluarkan untuk workshop, karena workshop itu beda ya, strukturnya aja sudah berbeda dengan yang gratisan, itu akan sangat-sangat membantu kamu. Kalau private coaching, saya sudah tidak menerima lagi klien private coaching ya, karena terlalu banyak ya yang needy. Oh ini gimana coach gitu kan ya? Enggak ya, saya tidak akan memberi bensin terhadap yang seperti itu. Jadi semua klien private coaching saya hanya klien yang sudah existing. Maaf mau nanya nih. Barusan kan mungkin juga teman-teman yang lain kepengen tahu needy itu gimana coba dok? Coba coach. Arti needy apa gitu? Jadi ngarep needy banget tuh gitu kayak ya? ngarep banget gitu. Melo. Iya, melo. Kayak gini loh. Needy tuh kayak aku butuh banget, aku tuh perlu dibantuin banget. Tolong aku nggak bisa bantu diri sendiri. Coach Lia cuma Coach Lia doang. Kalau tanpa Coach Lia tuh aku nggak bisa. Itu kayak gitu. Aku mati, exactly. Itu needy ya. Itu saya cut energi kayak gitu. Ya karena kamu sudah sempurna. Ya kamu sudah sempurna. Ya kamu nggak butuh bantuan saya, nggak butuh. Ya. Jadi kamu bisa. Makanya saya cut energi kayak gitu, nggak akan saya siramin bensin teman-teman. Ya. Yes, betul. Ya. Benar. Coach Lia, kalau aku boleh ikut sharing, perjalanan workshop aku sama Tante Inge tuh udah panjang banget. Jadi kita tuh bersahabat dari dulu banget tahun 1998 udah ikut kelas filsafat waktu itu. Jadi keinginan untuk tahu lebih banyak pengetahuan itu seru gitu. Tapi di sini aku cuma mau bilang sama teman-teman bahwa Sedona Method itu jawaban dari semua pencarian kalau menurut Feby.
Jadi di titik sekarang ketika awalnya Feby juga sama dengerin gratisan terus akhirnya oh ternyata ada membership ya. Membership mulai dari yang 20.000 Coach Udaya aku ikut. Membership 20.000 aku ikut. Setelah itu mulai naik lagi daftar private coaching waktu itu, terus mulai naik lagi beli workshop yang master plan letting go, terus master class letting go, terus abandon. Nah dari situ mulai pelan-pelan setiap hari itu memang dengerin rekaman workshop yang udah dikasih dan juga diskusi sama temen yang memang udah sama-sama releasing gitu. Jadi kita setiap hari itu hampir sharing gains terus sama tante gitu, saling nguatin. Jadi memang kalau yang aku rasakan sendiri, Sedona Method itu mengajarkan kita bahwa ini udah yang sempurna. Ini udah yang berkelimpahan itu sendiri. Saat ini, di sini, sekarang, kesempurnaan itu udah very completely gitu. Tapi kenapa itu belum datang ya di kehidupan kita ya? Kenapa masih ada ketakutan, kekurangan, PR? Karena ada limitasi, ada layer. Nah, PR kita itulah dalam setiap hari ini, bagasi emosi itu harus dirilis setiap hari. Jadi, di titik sekarang, Feby sama Tante Inge itu saksi hidup, bisa dikatakan betul-betul merasakan, menyaksikan sampai ke sumsum tulang nih ibaratnya. Sampai ke saraf gigi. Sampai ke sumsum tulang bener-bener merasakan yang namanya bahagia luar biasa yang nggak ada sebab gitu. Bahagia banget karena apa? Kok semuanya udah tersedia ya? Mau ini tahu-tahu ada. Itu pengalaman pribadi aku sendiri. Ya, jadi teman-teman kalau saran aku sih sebenarnya kalau memang teman-teman mau membantu diri teman-teman sendiri ketika punya PR, ketika bermasalah relationship sama orang dekat ya, suami, anak, kakak dan lain-lain atau ada masalah sama keuangan. Sepertinya kalau menurut aku ya nggak ada alasan untuk nggak tahu dan jalanin metodenya Sedona Method karena gratisannya udah dikasih. Kalaupun mau tahu lebih dalam untuk releasing, membership yang paling kecil 19.900-nya udah. Aku pribadi jalanin dari tahapan gratisan, terus ikut member yang 20.000 kurang itu, terus baru ikut workshopnya ketika udah ada rezeki, ikut workshopnya lagi, baru ikut private, baru ikut beli workshop lagi. Jadi memang kalau aku lihat, honestly, jujur, deep in my heart, ini puncak keindahan yang paling tinggi menurut aku karena udah nggak ada kitanya, yang ada itu cuma keberkelimpahan, kesempurnaan, kemaha tanpa batasnya Allah itu. Jadi kalau kita udah mengerti dan stay bahwa hanya ada Dia dan kitanya nggak ada, otomatis kan nggak ada masalah, nggak ada emosi ya Tante. Emosi ada tapi untuk kita terima dan kita rilis gitu. Dan hari-hari yang aku jalanin sendiri, aku 3 anak, terus ngurus 2 rumah, itu kalau perlu apa-apa seperti motonya Sedona Method, semuanya sudah ada, semuanya sudah tersedia, semuanya dimudahkan, semuanya sudah sempurna, dan semuanya itu adalah wujud dari cinta itu sendiri. Kalau aku kurang-kurang uang kah atau segala macam, cukup releasing sebenarnya. Cukup releasing dan izinkan semua keindahan itu hadir dan kemudahan itu datang gitu. Butuh tambahan asisten rumah tangga dari 1, terus akhirnya aku rilis, aku kayaknya butuh 1 lagi gitu. Aku izinkan diriku untuk memiliki tambahan 1 asisten rumah tangga. Lalu keinginan yang tadi itu dirilis. Mau nggak dilepas, bisa nggak dilepas, kapan, sekarang, rilis. Enggak sampai 1 hari asisten rumah tangga aku datang yang lama yang udah megang babyku yang kedua saat itu, dan itu datang dengan mudahnya dia datang gitu. Terus kalau butuh hal-hal tertentu tiba-tiba udah tersedia. Saya juga jadi sering sharing sama Tante Inge, Tante, ini luar biasa ya Tante, kayaknya ini bener-bener harus kita sharingin ke temen-temen. Karena kalau kita lihat pengalaman kita berdua dari pelatihan, apalagi kalau Tante ya, ada yoga, harus jam sekian, meditasi. 40 hari meditasi, kalau enggak jam 11 batal diulang lagi dari pertama, itu tuh terlalu rumit, terlalu banyak aturan, terlalu ribet gitu. Tapi dengan Sedona,
Mau sebelum tidur bisa releasing, mau pas santai bisa releasing, mau pada saat di BCA ada antrian bisa releasing. Releasing itu kan semudah ngejatohin. Kalau kita ada pulpen, kalau kata Coach Lia cuma tinggal ngejatohin segini-gini doang gitu. Nggak butuh waktu bermenit-menit, tapi butuh kesadaran bahwa emosi itu ada, kita sadari itu emosi memang itu ada, dan kemauan kita, keputusan kita untuk melepas itu. Kenapa? Karena hanya ada keterbatasan yang harus kita lepas, limitasi yang harus kita lepas, karena yang ada hanya kesempurnaan, keberkelimpahan, ruang tanpa batas yang mengisi segala ruang, dan hanya ada kemudahan dan keindahan cintanya Allah aja sebenarnya. Jadi kalau menurutku untuk teman-teman yang udah capek dalam perjalanan, ikut workshop sini, ikut workshop sana, ikut ini, ikut itu, ikutin aja cara kita berdua. Kita berdua ya kalau misalnya telepon-telepon ketawa-ketawa gitu, karena kita berdua juga tukang shopping training gitu. Yang akhirnya kita bilang, tante kayaknya udahan ya kita ininya ya shopping trainingnya udah aja, cukup hanya dengan releasing yang kapanpun dimanapun kita berada itu bisa kita lakukan gitu. Dan sesimpel itu proses dan cara kerjanya, semuanya udah disediakan dan semua itu ada di sini saat ini dan sekarang. Cuma butuh releasing aja untuk si layer-layer itu bisa terbuka, terurai dengan indah gitu. Coach Lia, terima kasih banyak sudah bisa menjadi keluarga besar dari Sebelum Pesona. Nikmat mana lagi yang kau dustakan kalau kata surat Ar-Rahman. Alhamdulillah. Terima kasih Feby sudah berbagi ya. Terima kasih Tante ya, sudah berbagi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah ada di sini ya. Kalau misalnya seperti tadi Feby bilang, mau bantu diri sendiri, gratisan dulu deh. Tapi again, seperti saya bilang, kamu pasti ngegampangin ya, most of you. Nggak semua, tidak semua yang gratisan ngegampangin. Tapi kebanyakan seperti itu ya. Kamu ikut membership yang 20.000. Ya, yang saya bingung ya, member 20.000 sama member yang bayarnya 500.000, yang 500.000 tuh nggak pernah nanya. Saya juga bingung. Tapi yang 20.000 tuh nanya terus ya. Itu aja udah kebukti ya. Kenapa? Sebabnya dalam tanda kutip, kamu tampaknya miskin karena mentalitasnya. Ya, nggak melakukan, pakai pikiran terus, ya, gitu. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi again saya ingetin, pikiran itu gunakanlah pada tempatnya, untuk urusan teknis, mekanis, dan matematis, bukan untuk ngurusin hidup kamu, bukan untuk ngurusin gimana caranya menghadapi si orang yang nagih-nagih pinjol itu, ya, nggak bisa pikiran, ya, nggak bisa itu, ya, itu ranahnya rasa, ya, itu ranahnya intuitive knowingness, ya, jadi itu yang perlu kita rilis sebenarnya seperti tadi Feby bilang, di mana-mana bisa ya, bisa lagi jalan lagi apa gitu ya. Ya. Jadi silahkan kalau seandainya kamu mau membantu diri sendiri, kalau kamu nggak bisa ikut secara live, kamu silahkan beli rekamannya, karena semua workshop saya itu kekuatannya ada di rekamannya. Rekaman itu ada yang nanya, live sama rekaman sama nggak harganya? Harusnya rekaman itu lebih mahal teman-teman ya, itu kunciannya. Tapi enggak, tenang aja ya, sama harganya ya. Jadi I think itu aja teman-teman, terima kasih ya yang sudah ada di sini. Terima kasih banyak Feby, Tante Inge yang sudah menginspirasi ya. I love you all very much teman-teman ya. Bye for now. Love, bye. Bye bye.